Hai semuanya, balik lagi bersamaku di channel YouTube ini. Perkenalkan, nama aku Saskia Suci Ramadhani. Jadi di sini saya membuat tugas video untuk penilaian UAS di kampus dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai di zaman sekarang, terutama AI, yang judulnya Gen Z memanfaatkan teknologi AI sebagai teman belajar atau menjadi tantangan berpikir kritis. Nah, pasti kalian udah gak asing dong sama yang namanya AI, yaitu Artificial Intelligence. Nah, jadi aku akan membahas lebih ke ChatGPT. Nah, jadi Gen Z yang pelajar ataupun yang udah mahasiswa pasti banyak yang menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugasnya. Nah, manfaat ChatGPT bagi mereka itu sebagai apa? Apakah sebagai teman belajar atau sebagai alat teknologi canggih yang membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga kita tidak perlu memikirkan tugas tersebut. Jadi kita tinggal menanyakan, lalu ChatGPT tersebut akan menjawab. ChatGPT itu banyak sekali orang yang mensalahgunakan, terutama dalam membuat tugas. Karena ketika kita membuat tugas, lalu menanyakan kepada ChatGPT, itu akan membuat kita malas dalam berpikir. Kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT sebagai alat teman belajar, kita menanyakan sesuatu hal yang tidak kita mengerti, lalu kita kayak tanya balik, itu it's okay, itu nggak masalah, no problem. Itu malah bagus, itu memanfaatkan teknologi yang baik dan benar. Namun banyak sekali zaman sekarang yang udah ketergantungan sama ChatGPT, yang dimana kalau misalnya ada pertanyaan dari dosen atau guru, langsung kayak buka ChatGPT dan nanya soalan yang diberikan oleh pengajar. Karena hal tersebut itu sebenarnya mengganggu dalam berpikir kritis kita, karena itu akan membuat kita jadi malas untuk berpikir. Nah, tidak hanya itu aja guys, ketergantungan kepada ChatGPT tidak hanya itu, namun ada lagi. Yang pertama, ChatGPT juga menyediakan fitur curhat, yang dimana kan Gen Z tuh kebanyakan ada yang nggak punya teman, ada yang punya teman, atau bahkan yang punya teman tapi ketika kita curhat tuh kayak nggak sesuai. Nah, jadi banyak Gen Z yang curhat kepada ChatGPT dan mendapatkan jawaban yang sesuai. Nah, bahayanya itu adalah ChatGPT itu akan menyimpan beberapa data yang kita berikan, terutama bagian kehidupan sehari-hari kita, yang gimana kita curhat, yang kita menanyakan tugas, dan lain sebagainya. Itu akan tersimpan di ChatGPT tersebut. Nah, jadi teknologi AI ini akan menyimpan data-data privasi kita. Nah, ketika kita curhat kepada ChatGPT, itu akan menimbulkan rasa nyaman, yang dimana rasa nyaman itu akan membuat kita sebenarnya nggak perlu lagi deh manusia menjadi tempat curhat. Kita curhat aja ke ChatGPT. Nah, hal tersebut bisa menimbulkan rasa diri manusia tersebut kurang bersosialisasi. Jadi kita akan berdiam diri di rumah atau berdiam diri di lingkungan umum yang kita rasa itu nggak perlu untuk bersosialisasi. Nah, itu sangat berbahaya guys, karena seindependennya manusia, kita juga tetap membutuhkan manusia, saling bantu-membantu. Nah, itu jadi bisa merusak lingkungan sosial kita. Jadi kita tuh kayak lama-lama tuh jadi akan takut pada manusia, jadi ngerasa kayak manusia tuh nggak bener, lebih bener tuh yang teknologi sekarang gitu. Nah, bahkan kalian pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Profesor Stella Christie. Beliau juga membahas mengenai ChatGPT pada era sekarang, yaitu terutama mahasiswa yang menggunakan ChatGPT. Begitu kan? Tetapi alat itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya hingga membawa keuntungan untuk pada diri kita. Dan alat itu kan dipakai. Nah, jadi kita kembali bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu menggunakan alat. Dan mungkin harus dipikirkan bagaimana menggunakan alat ini sehingga penggunaannya itu membawa keuntungan kepada diri sendiri. Kalau kita lebih sering tidak berpikir, lebih sering ambil jalur pintas, itu akan membawa penurunan kemampuan berpikir, penurunan kemampuan diri, tentu saja. Nah, jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.